Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 10 Matematika Wajib. Kali ini kita masih akan membahas tentang fungsi trigonometri. Lebih tepatnya fungsi trigonometri pada berbagai kuadran di koordinat kartesius. Pada bagian ini kita akan membahas fungsi trigonometri yang diperluas pengertiannya. Untuk pengertian tentang sudut dan kuadran nanti akan dibahas pada video sebelumnya yang sudah saya upload ya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Definisi fungsi trigonometri pada sembarang sudut atau di kuadran yang sembarang, yaitu apabila ada px yang sembarang titik, ada px sembarang titik. Ingat di koordinat kartesius ada sumbu x dan sumbu y. Jadi apabila ada titik sembarang yaitu titik P, maka nanti akan mengandung dua titik itu, yaitu x, y. X adalah nilai pada sumbu x dan y nilai pada sumbu y. Saya ulangi, P, x, y, titik P yang adalah titik x, y adalah sembarang titik, dan titik O yaitu titik 0,0 adalah titik acuan, dan ruas garis OP, O dan P membentuk suatu garis dengan panjang R, membentuk sudut alfa dari posisi acuan. Ingat, posisi acuan adalah sumbu X positif. Maka keenam fungsi trigonometri pada sudut alfa didefinisikan dengan sin alfa, yaitu y per r. Jadi sin alfa yaitu perbandingan antara titik y dan panjang dari ruas garis OP-nya. Antara cos alfa yaitu x per r, yaitu nilai dari x dibagi dengan panjang r-nya. Nilai tan alfa yaitu y per x, itu komponen dari sumbu y dibagi dengan komponen pada sumbu x-nya. Nah, sementara sekan, ingat sekan yaitu 1 per cos, jadi cos-nya dibalik, jadi r per x. Sinus yaitu kebalikan dari kosekan, jadi kosekannya dibalik, jadi r per y. Sementara tangen menjadi x per y, tinggal dibalik itu saja ya. Di mana? Nah, r-nya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini didapat dari rumus Pythagoras. Ingat, nilai r selalu positif karena pakai rumus Pythagoras. Yang didapat dari x kuadrat kan positif, y kuadrat itu juga positif, jadi nilai r-nya juga pasti positif. Apabila kita lihat pada setiap kuadran, nilai sinus akan positif pada kuadran 1. Kosinus juga, tangen juga positif pada kuadran 1. Sementara di 3 kuadran yang lainnya, pada kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran 3 itu tangen, kuadran 4 yaitu kosinus yang positif. Ingat, kosekan, sekan, dan kotangen itu mengikuti dari sinus, kosinus, dan tangen, karena hanya kebalikan saja. Yang apabila kita gunakan singkatan untuk mengingat, kita bisa gunakan singkatan All-Sitaco. Maksudnya all pada kuadran 1 semuanya positif, si pada kuadran 2 sinus yang positif, ta pada kuadran 3 tangen yang positif, ko pada kuadran 4 kosinus yang positif.
Agar lebih memahami, kita buat contohnya. Contohnya seperti berikut. Titik P negatif 4,3 pada kuadran 2 membentuk sudut alfa dari posisi acuan. Perhatikan gambar 1 ya. Dengan R, maka kalau P-nya itu min 4 dan 3, maka R-nya bisa kita dapatkan dengan rumus Pythagoras, yaitu min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat di akar. Jadi sama dengan akar dari 25 yang sama dengan 5. Jadi kita tahu nilai X-nya adalah negatif 4, Y-nya sama dengan 3, dan R-nya sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan sin itu kan Y per R. Y-nya 3, R-nya 5. Cos X per R. X-nya negatif 4, R-nya 5. Tan, yaitu Y per X. X-nya 3, Y-nya 3, X-nya negatif 4. Jadi 3 per negatif 4, yang sama dengan negatif 3 per 4. Kalau sekan enak, nanti tinggal cosnya dibalik, sinnya dibalik. Kalau kotan tinggal tannya dibalik nilainya. Nah, agar lebih memahami, perhatikan pada gambar 1 ini. Pada gambar 1, dia terletak di kuadran 2. Jadi nilai X-nya negatif, nilai Y-nya, X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Inilah nilai X dan Y. Antara 5 adalah nilai dari R. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Titik P negatif 3,2 terletak pada kuadran 3. Membentuk sudut alfa dari posisi acuan. Nilai dari fungsi trigonometri dari alfa adalah, perhatikan gambar ini. Titik P itu ada di kuadran 3. Kuadran 3. Maka nilai X-nya adalah negatif, nilai Y-nya positif. Jadi X-nya sama dengan negatif 3, Y-nya sama dengan negatif 2. Sementara R-nya dapat kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu akar 13. Maka nilai sin-nya, ingat sin Y per R, yaitu negatif 2 dibagi akar 3. Yang apabila kita sederhanakan menjadi 2 akar 3 dibagi 2 akar 13 dibagi 13. Nah, dapatnya bagaimana? Nah, perhatikan ini. Negatif 2 per akar 13. Ini bisa kita kalikan dengan akar 13 per akar 13. Negatif 2, jadi negatifnya ada di depan aja ya. 2 kali akar 13 yaitu 2 kali akar 13. Ini dibaca 2 kali akar 13. Dibagi akar 13 dikali akar 13 yaitu akar 13 kuadrat. Akar 13 kuadrat itu kan sama dengan 13. Ini bisa kita coret, jadi tinggal 13. Jadi nilainya 2 akar 13 dibagi 13. Caranya seperti itu ya. Cos juga sama, nilai X-nya adalah 3, negatif 3. Jadi nilai dari cos alfa yaitu negatif 3 dibagi akar 13. Caranya ini sama dengan yang atas tadi. Nilai tan, ingat tan itu Y per X. Y-nya negatif 2, X-nya negatif 3. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Sekan, kosekan, dan kotangan tinggal dibalik. Udah toh? Nah, yang hati-hati yang contoh nomor 3 ini. Contoh nomor 3 ini agak unik. Diketahui sinus suatu sudut yaitu negatif 6
per 10 ada pada kuadran 4. Ingat, dia ada pada kuadran 4. Kuadran 4 ada di sini. Di kuadran 4 nilai X-nya positif. Nilai X-nya positif. Sementara nilai Y-nya negatif. Jadi, karena sin alfanya negatif 6/10, yang negatif yaitu yang Y-nya. Yang di sumbu Y-nya yang negatif. Jadi Y-nya yang negatif, sementara R-nya itu positif. Karena sin yaitu Y per R. Karena ada di kuadran 4, Y-nya negatif karena ada di kuadran 4. Jadi berdasarkan definisi, kita cari dahulu nilai dari X-nya agar bisa dicari fungsi trigonometrinya. Nilai X-nya itu nanti kan positif, jadi berdasarkan fungsi rumus Pythagoras, nanti kita dapatkan X-nya sama dengan 8. 8-nya positif atau negatif? Untuk melihat 8-nya positif atau negatif, kita lihat di kuadrannya. Di kuadran 4 nilai X-nya positif. Jadi X sama dengan 8. Nah, sekarang tinggal kita cari fungsi trigonometrinya. Cos yaitu X per R. Jadi 8 per 10. Kalau disederhanakan jadi 4 per 5. Tan. Ingat Y-nya negatif, yaitu negatif 6 dibagi X-nya 8. Yang apabila kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 4. Sekan tinggal kosinus itu kita balik. Tadi 4 per 5 jadi 5 per 4. Kosekan sinusnya tadi berapa? 6 per 10, negatif 6 per 10. Jadi negatif jadi 10 dibagi negatif 6. Yang apabila kita sederhanakan jadi negatif 5 per 3. Kotan ya tinggal kita balik dari tannya. Nah, yang nomor 4 ini harus agak hati-hati. Hati-hatinya di mana? Hati-hatinya terhadap kuadrannya berada pada kuadran berapa. Nah, ini nomor 4 diketahui tangannya, yaitu negatif 7 per 5, terletak pada kuadran 2. Yang harus hati-hati yaitu nilai X dan Y-nya. Mana yang positif dan mana yang negatif. Dia terletak pada kuadran 2. Pada kuadran 2, yang negatif yaitu nilai dari X. X-nya negatif, sementara Y-nya positif. Sementara tan itu kan Y per X. Pada kuadran 2, Y-nya positif, X-nya negatif. Jadi yang negatif adalah yang X-nya. X-nya negatif 7 dan Y-nya 5. Nah, baru kita cari nilai R-nya. Kita dapatkan akar 74. Seperti biasa, kita masukkan saja nilai sin, yaitu Y per R, cos X per R, dan sekan R per X, kosekan R per Y, kutangan X per Y. Nah, sin itu Y per R. Y-nya 5, R-nya akar 74. Bagaimana dapatnya 5 akar 74? Ya, seperti tadi kita kalikan dengan akar 74 dibagi akar 74. 5 kali akar 74, 5 akar 74, akar 74 kali akar 74, dapatnya 74. Seperti itu ya, mudah kan? Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya,
Di tugasnya yaitu latihan 3.4, tugasnya saya ambil dari LKS ya. Bisa dilihat LKS-nya, tapi harus melengkapi untuk semua fungsi trigonometri yang dicari. Kalau di LKS kan fungsi trigonometri tertentu. Di halaman terakhir saya tuliskan kunci dari latihan yang kemarin tentang konversi dari ukuran sudut derajat ke radian yang dapat dilihat pada gambar pada halaman terakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.